Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Putri Anjani Ponto, jurusan Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, kelas 6 semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang iman dan akhlak. Iman dalam bahasa biasanya diartikan dengan kepercayaan atau keyakinan, sedangkan menurut istilah berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mengamalkan konsekuensinya. Sedangkan maksud hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, lisan mengamalkan dalam bentuk perkataan, sedangkan perbuatan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Amalan-amalan hati mencakup 24 perkara yang berisikan keyakinan, akidah, dan niat. Di antaranya adalah rukun iman yang keenam, mencintai Allah, taubat, syukur, tawakal, tidak suka marah, tidak dengki, ikhlas, dan seterusnya. Amalan-amalan lisan mencakup 7 perkara, yaitu melafazkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, doa, zikir, menjauhi perkataan sia-sia. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, akhlak. Menurut etimologi, akhlak adalah budi pekerti, sedangkan menurut terminologi, ialah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lebih dahulu. Ruang lingkup akhlak yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah akhlak kepada Allah, akhlak pada sesama manusia, akhlak pada alam semesta. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak adalah tujuan utama yang diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Akhlak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman dan akidah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang beriman yang paling utama imannya? Maka beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Kata akhlak disebutkan dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surah Sad ayat 46. Akhlak sendiri dibedakan menjadi 2 golongan, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki seseorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta, iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakil, tamak, takabur, hasad, aniaya, ghibah, riya, dan sebagainya. Akhlak yang tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat. Sekian pembahasan dari saya tentang iman dan akhlak. Saya Tanya Putri Anjani Ponto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.